Selamat pagi Bapak Ibu saudara terkasih dalam Kristus. Shalom, salam damai sejahtera dimanapun kita berada. Hari ini kita mengikuti ibadah online bersama GP Kris Kelapa Gading. Saya percaya setiap kita telah siap untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan hari ini kita akan menerima sakramen perjamuan kudus. Mari saya ajak setiap jemaat untuk boleh bangkit berdiri bersama-sama dan kita mengambil waktu saat teduh sejenak. Amin. Saat teduh selesai. Pertolongan kita ialah dari Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi dan yang telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Kiranya Allah Bapa yang Maha Kasih, Juru Selamat kita Yesus Kristus, dan penghiburan dari Roh Kudus menyertai ibadah kita ini dari awal hingga selesai. Amin. Jemaat bisa duduk kembali. Kita baru saja memperingati hari kenaikan Yesus ke surga. Dan dengan iman kita tahu dan belajar tentang Allah Tritunggal dan semua peranannya dan pemeliharaannya atas setiap kehidupan kita. Mari kita awali ibadah kita dengan penuh ucapan syukur kepada Tuhan yang kita sembah. Selamat pagi Bapa. Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu sepanjang hari ini. Ku memuji, bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima
pujian ini sekali lagi. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu sepanjang hari ini. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima Ku memuji, ku bersyukur. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Allah Bapa, Putra Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Kita bersyukur untuk semua kebaikan Tuhan. Naikkan syukur padanya pagi hari ini, karena kasih setianya tidak pernah berubah buat setiap kita. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Naikkan syukurku kepadamu ya Tuhan. Naikkan syukurku Buat hari yang Kau beri, kami bersyukur kepadamu. hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu, Besar setiamu, besar setia, besar setiamu Tuhan. besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Dengan penuh ucapan syukur kami datang ke hadirat-Mu pagi hari ini, mengakui setiap kesetiaan Tuhan, mengakui setiap pertolongan Tuhan dengan penuh ucapan syukur, karena kami tahu kalau kami boleh ada hingga hari ini, semua karena pertolongan Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan, bukan kuat gagah kami. Terima kasih Tuhan untuk setiap berkat-Mu,
dalam hidup kami. Pagi hari ini kami datang membawa pujian, membawa penyembahan kami, dan kami siapkan hati kami untuk menjadi tanah yang subur bagi firman-Mu, dan layakkan kami semua untuk menerima perjamuan kudus-Mu. Engkau mengampuni setiap dosa kami, Engkau menyelamatkan kami, dan Engkau memulihkan kami, sehingga kami semua menjadi ciptaan yang baru dalam Kristus, berjalan dalam rencana keselamatan Allah, dalam segala kegenapan rencana Tuhan bagi setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dan kami awali kebaktian kami dengan penuh ucapan syukur kepada Tuhan, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Firman Tuhan dalam Mazmur 97 ayat yang ke-12 berkata demikian, bersukacitalah karena Tuhan, hai orang-orang benar, dan nyanyikanlah syukur bagi namanya yang kudus. Apapun yang kita hadapi dalam kehidupan kita, sudah hampir 1 tahun pandemi ini kita jalani, banyak situasi yang sulit, bahkan mungkin berusaha menjatuhkan iman kita, namun kita tetap bersukacita dalam Tuhan, karena kita tahu ada pengharapan, ada sukacita, ada pertolongan Tuhan buat setiap hidup kita yang percaya kepadanya. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Bersama dengan pujian ini sambil bertepuk tangan di rumah kita masing-masing. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Di dalam Tuhan bersuka, di dalam Tuhan bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Hari ini, hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. di dalam Tuhan, Di dalam Tuhan bersuka, di dalam Tuhan bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah, bersuka dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, esok bersuka, esok bersuka, sekarang bersuka, sekarang bersuka, bersuka citalah.
Puji nama Tuhan. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan di tempat kita masing-masing. Kita bersuka cita apapun situasi kita, karena kita tahu Tuhan selalu baik dalam kehidupan kita. Sebentar kita akan mendengar firman Tuhan dalam satu tema bulanan kita, yaitu tentang Allah Tritunggal. Firman Tuhan dalam Yohanes 14 ayat 26 sampai 27 berkata demikian. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera aku tinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Firman Tuhan dalam tema Allah Tritunggal ini juga berkaitan dengan bulan ini. Kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga dan juga turunnya Roh Kudus hari Pentakosta yang akan kita peringati sebentar lagi. Sehingga kita memahami akan kedaulatan Allah yang luar biasa dan pemeliharaan atas hidup kita yang juga luar biasa sempurnanya. Sehingga dalam hati kita boleh ada selalu damai sejahtera Tuhan yang menyertai kita kemanapun kita pergi. Dan biarlah kita semua tetap berjalan dengan penuh iman kepada Tuhan. Roh Allah yang hidup penuhiku. Membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikan mata yang buta. Jadikan hidupku Allahku dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Dengan pujian ini sekali lagi, Roh Allah yang penuh. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku. Untuk pemulihan-Mu Tuhan, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta
yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa. Bebaskan hidup yang terbelenggu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa. Jadikan hidup kami alatmu, jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa. menyatakan kebesaran kuasa-Mu, menyatakan kebesaran kuasa, menyatakan kebesaran-Mu Tuhan, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Kami bawa hidup kami di hadapan-Mu untuk dipakai menjadi alat-Mu ya Tuhan, karena Engkau bukan Tuhan yang melihat rupa. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, bukan Tuhan yang memandang harta, Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Ku hidup cuma menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepada. Kau bukan Tuhan, Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau Tuhan yang tidak melihat rupa, tidak melihat harta. Kau melihat hati kami Tuhan, hati hamba yang kami bawa pagi ini ke hadirat-Mu. Kau terima Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. biar Kau temukan di dalam. Selama kami hidup, kami mau menyembah Allah Tritunggal yang hidup dalam kami. Ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada pada, Yang terbaik, yang terbaik yang ada pada, yang terbaik Tuhan, yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Yesusku. Ya Tuhan, kami sekali lagi datang kepadamu. Kami bersyukur kalau kami boleh mengenal siapa Engkau. Firman-Mu telah menyatakan diri-Mu bagi kami, bahwa Engkau bukan Tuhan ciptaan manusia. Engkau bukan Tuhan berdasarkan konsep-konsep manusiawi kami. Engkau juga bukan Tuhan menurut konsep-konsep manusia di dunia ini. Tapi Engkaulah Tuhan yang dinyatakan melalui kebenaran firman, melalui wahyu Tuhan, dan melalui Yesus Kristus yang telah menjadi manusia. Kami bersyukur
karena kami boleh mengenal Engkau. Dan mengenal Engkau dengan 3 pribadi ini. Dan itu menyempurnakan pengenalan kami akan Tuhan. Berbicaralah kepada kami sekali lagi Tuhan, sehingga kami boleh semakin dekat dan mengenal Sang Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus itu. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus menuntun kami kepada kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baik jemaat Tuhan, mari kita membaca satu bagian dari firman Tuhan. Roma 11 ayat 33 sampai 36. Roma pasal 11 ayat 33 sampai ayat 36. Demikian firman Tuhan. Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasehatnya? Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara-saudara sekalian, beberapa hari yang lalu kita baru merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus. Kita sudah merenungkan oknum-oknum atau pribadi-pribadi dari Allah Tritunggal. Jika dikaitkan dengan wahyu, maka Allah Bapa disebut sebagai yang dinyatakan. Lalu Allah Anak disebut sebagai yang menyatakan, dan Allah Roh Kudus disebut sebagai yang memungkinkan penyataan. Kita nggak mungkin kenal Allah Tritunggal itu kalau Allah tidak menyatakan dirinya. Lalu kalau Kristus tidak menyatakannya bagi kita, kita juga tidak mungkin mengenal Dia. Lalu Roh Kudus yang memungkinkan penyataan itu dalam hati kita, gak mungkin kita akan percaya siapa Allah. Tapi ketiga pribadi ini bekerja dengan luar biasa, sehingga kita mengenal siapa Allah dengan luar biasa. Lalu jika dikaitkan dengan keselamatan, Allah Bapa disebut sebagai perencana, lalu Allah Anak disebut sebagai pelaksana, dan Allah Roh Kudus sebagai pemelihara. Saudara lihat bagaimana kolaborasi di antara tiga pribadi ini yang luar biasa. Sang perencana adalah Allah Bapa. Dia merencanakan dari kekal sampai kekal bagaimana kita akan diselamatkan. Lalu dia utus Yesus sebagai pelaksana, mengerjakan dengan detil karya keselamatan itu, sampai dia harus mati di kayu salib demi kita, dan akhirnya naik ke surga, menyediakan tempat bagi kita, dan dia masih akan kembali. Dan waktu dia naik ke surga, dia mengatakan bahwa Roh Penghibur, Roh kebenaran itu akan diutus kepada kita. Dia akan memelihara kita sampai pada akhir zaman. Saudara, sekali lagi kita melihat tiga pribadi Allah Tritunggal bekerja dengan luar biasa. Nah, sekarang kita lihat dalam seri yang keempat ini, yaitu adalah apa sih kesulitan-kesulitan dalam mempelajari Allah Tritunggal. Lalu nanti kita akan lihat bagaimana sikap kita terhadap atau saat kita mempelajari Allah Tritunggal itu. Yang pertama, mari kita lihat kesulitan di dalam mempelajari doktrin atau ajaran Allah Tritunggal. Saudara, memang harus diakui bahwa belajar ajaran Allah Tritunggal itu sangat-sangat sulit, ya, sangat-sangat tidak mudah. Kenapa? Karena ajaran Allah Tritunggal ini bukan satu ajaran yang praktis, bukan satu ajaran yang bisa kita alami dalam hidup kita seperti pengalaman-pengalaman yang lain. Ya, belajar tentang Allah Tritunggal bukan kayak belajar tentang dosa, ya, bukan kayak belajar tentang etika, bukan kayak belajar tentang gereja atau dan sebagainya. Tetapi doktrin Allah Tritunggal ini ada satu doktrin yang berada di luar jangkauan rasio kita untuk mengerti. Nah, selain itu Alkitab sendiri mengatakan bahwa hikmat Tuhan, ya, itu tidak terselidiki, tidak terselami. Saudara-saudara, tadi Roma 11 ayat 33 mengatakan, oh alangkah dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah, sungguh tak terselami keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami juga
jalan-jalannya. Saudara, artinya ajaran tentang Allah Tritunggal ini termasuk dalam ayat ini. Ya, kita nggak mungkin mengenal Allah Tritunggal itu sampai 1000%, nggak mungkin. Ya, tapi kita hanya bisa mengenal apa yang Dia nyatakan. Yang tidak Dia nyatakan kita nggak bisa mengenal. Karena itu dikatakan bahwa tak terselami firman-Nya dan hikmat dan kebijaksanaannya, tak terselidiki. Nah saudara, ada 3 alasan mengapa belajar Allah Tritunggal itu sangat sulit. Yang pertama, ini alasan teologis, ya, alasan teologis. Saya harap Bapak Ibu berusaha mengerti apa yang disebut dengan alasan teologis. Ya, teologis artinya ilmu di dalam mempelajari Tuhan, gitu ya. Nah, alasan teologis ini berkata bahwa Allah Tritunggal begitu susah atau begitu sulit untuk dipelajari karena Allah Tritunggal itu adalah wahyu Allah. Ini alasan teologis mengapa sulit belajar Allah Tritunggal, karena alasan teologis mengatakan sebab Allah Tritunggal itu adalah wahyu Allah. Allah Tritunggal bukanlah teori manusia. Allah Tritunggal bukanlah bentukan manusia, bukan buatan manusia, bukan konsep-konsep manusia. Allah Tritunggal 100% wahyu Allah. Ini yang menyebabkan mengapa saya dan saudara susah mengerti Allah Tritunggal, saudara-saudara. Jadi Allah Tritunggal atau doktrin tentang Allah Tritunggal ini merupakan kebenaran yang berasal dari wahyu Tuhan, bukan dari otak-atiknya ilmu atau konsep manusia, bukan. Ya, suka nggak suka kita harus belajar, tapi ini wahyu Allah. Saudara-saudara, apa yang dinyatakan Alkitab, maka itu adalah satu kebenaran. Kalaupun kita berkata, aduh saya nggak bisa mengerti, ini di luar daripada pengetahuan saya, ini di luar daripada otak saya, ini di luar daripada rasio saya. Tapi apa yang di luar rasio bukan berarti itu bukan sebuah kebenaran. Apa yang dinyatakan Alkitab itu pasti kebenaran, walaupun di luar daripada pengertian kita untuk memahami. Jadi ini alasan teologis, salah satu alasan mengapa ajaran Allah Tritunggal sulit untuk dipahami. Yang kedua, alasan secara filosofis. Filosofis berasal dari kata filsafat, ya. Filsafat atau filosofi itu berbicara tentang sistem berpikir, ya, sistem nalar daripada manusia. Nah, seorang filsuf yang terkenal yang bernama John Locke menuliskan bahwa manusia memiliki sistem berpikir, ada 3. Yang pertama, sistem berpikir yaitu semua hal yang masuk akal. Ya, ada sebagian yang masuk akal, tapi ada sebagian lagi tidak masuk akal. Ini yang kedua. Lalu yang ketiga, ada sebagian yang melampaui akal. Ini menurut teori John Locke, ya. Jadi ada yang masuk akal itu disebut rasional, yang tidak masuk akal disebut kontrarasional. Lalu yang melampaui akal itu disebut suprarasional. Nah, belajar Allah Tritunggal Bapak Ibu, ini di bagian mana? Saudara, waktu kita belajar tentang Allah Tritunggal, apakah itu masuk akal? Gak masuk akal. Belajar Allah Tritunggal, apakah tidak masuk akal? Ya mungkin juga. Tetapi para ahli mengatakan sebenarnya Allah Tritunggal ini itu masuk dalam kategori yang ketiga, yaitu melampaui akal. Kenapa? Karena ajaran tentang Allah Tritunggal itu ada suatu kebenaran yang sifatnya suprarasional, di atas rasional kita. Supra artinya di atas, melampaui rasional kita untuk mengerti. Nah, kita ini adalah ciptaan, gak mungkin mengerti Dia yang maha ciptai, maha penciptai. Dia membagikan akalnya bagi kita sedikit sekali. Lalu oleh yang akal yang sedikit ini mau mengerti Dia yang memiliki akal yang begitu besar dan maha agung itu. Gak mungkin Bapak Ibu. Nah, sekali lagi, kalau gak masuk di akal kita, bukan berarti itu gak benar. Betapa celakanya orang untuk memahami kebenaran Alkitab dengan memakai akalnya. Semua yang masuk akal dia anggap kebenaran, dan yang tidak masuk akal bukan kebenaran. Celaka, 12 istilah orang. Kenapa?
Karena ada banyak hal dalam Alkitab yang tidak masuk akal kita dan bahkan melampaui akal manusia. Lalu kita bilang itu enggak benar. Saudara, kalau Alkitab menyatakannya, berarti itu kebenaran. Walaupun itu melampaui akal kita untuk mengerti. Karena kita yang dicipta untuk mengerti Dia Sang Pencipta, enggak mungkin terjadi. Saudara-saudara, lalu kita lihat kesulitan memahami Allah Tritunggal yang ketiga. Ini alasan yang ketiga adalah alasan empiris namanya. Empiris itu artinya pengalaman, ya, berpengalaman, empiris, ya. Jadi kita mau memahami Allah berdasarkan pengalaman kita. Nah, pengalaman manusia selalu berhubungan dengan 5 panca indera. Ini menarik, ya. Misalnya kita bisa melihat, kita bisa meraba, mencium, mengecap dan mendengar, ya. Sering kita lihat ini, ya. Melihat, meraba, mencium, mengecap dan mendengar. Semua yang bisa kita lihat itu berarti sesuatu yang bisa kita alami. Semua yang bisa kita raba, kayak saya pegang ini, meraba mimbar ini, berarti saya bisa mengalami, dalam pengalaman saya bisa mengalami mimbar ini. Semua yang bisa saya cium, berarti itu sesuatu yang masuk dalam pengalaman saya. Semua yang bisa saya kecap, ada makanan enak, makanan tidak enak, berarti itu masuk dalam pengalaman saya. Dan semua yang bisa saya dengar, itu ada sesuatu yang bisa masuk dalam pengalaman saya. Nah, ketika kita belajar tentang Allah Tritunggal, 5 panca indera ini gak bisa menangkap Sang Allah Tritunggal itu, gak bisa. Kita bisa lihat Allah gak bisa. Kita bisa mencium baunya gak? Bagaimana baunya Tuhan? Gak bisa. Kita bisa meraba Dia gak bisa. Kita bisa mengecap Dia? Gak bisa. Kita bisa mendengar Dia? Gak ada juga. Kenapa kita panca indera kita gak bisa menangkap Dia? Karena Dia adalah roh dan Dia adalah metafisika. Semua yang sifatnya metafisika gak bisa ditangkap sama panca indera kita. Karena itu belajar tentang Allah Tritunggal begitu susah. Kenapa? Karena gak masuk dalam empiris kita, gak masuk dalam pengalaman kita. Lalu kalau kita bilang oke, semua yang masuk dalam pengalaman saya itu kebenaran, lalu semua yang tidak bisa saya mengalami atau alami secara empiris itu bukan kebenaran, celaka sekali, saudara. Karena walaupun Allah Tritunggal gak bisa kita lihat, gak bisa kita cium, gak bisa kita kecap, gak bisa kita dengar, bukan berarti Dia gak ada. Bukan berarti Dia bukan kebenaran. Sebab Alkitab menuliskan bahwa ada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan Dia adalah bersifat supra alamiah. Kita ini alami, lalu mencoba mengerti yang supra alami, yang melampaui kealamiahan kita. Gak mungkin. Itu sebabnya semua ilustrasi-ilustrasi yang dipakai untuk menjelaskan Allah Tritunggal itu tetap gak sempurna. Walaupun itu menjelaskan sedikit sekali, bisa menjelaskan tapi sedikit sekali, tapi tetap ilustrasi tidak ada yang sempurna menjelaskan siapa Allah Tritunggal itu. Nah, ini yang pertama, saudara. Kita sudah belajar betapa sulitnya belajar Allah Tritunggal. Tapi bukan berarti kita nggak boleh belajar. Secara teologis ini wahyu Allah. Ini bukan teori kita, teori manusia bukan. Secara filosofis melampaui, bahkan jauh melampaui akal kita, nggak bisa mengerti. Secara empiris dia nggak masuk dalam pengalaman empiris kita. Tapi itu bukan berarti dia bukan Allah. Saya harap kita sungguh-sungguh melihat ini sebagai sesuatu yang baik. Nah, karena itu di bagian terakhir saya membawa kita untuk melihat poin kedua. Bagaimana kita bersikap ketika mempelajari Allah Tritunggal? Bagaimana saya bersikap, bagaimana saudara bersikap ketika belajar tentang Allah Tritunggal? Ini penting Bapak Ibu. Saudara, mempelajari Allah Tritunggal ada beberapa sikap yang harus kita miliki. Tapi ada banyak gereja bersikap dengan cara yang salah. Ada gereja yang merasa bodoh dengan Allah Tritunggal. Udahlah, ngapain bahas yang susah-susah dimengerti, nggak usah dipelajari. Ya, ada juga gereja yang bilang, aduh ini nggak cocok lah, ya untuk kehidupan jemaat masa kini. Ya,
Yang ketiga, udahlah pusing amat gitu ya. Saudara-saudara, kadang saya melihat ya, beberapa jemaat di Jakarta ini yang begitu kuat belajar tentang doktrin dan mereka memahami Allah Tritunggal dengan luar biasa. Dan sebenarnya dampak konsep Allah Tritunggal begitu besar bagi kehidupan kita. Nah, pertanyaan saya begini, bagaimana kita harus belajar bersikap dalam mempelajari Allah Tritunggal? Rasul Paulus mengatakan kepada kita bahwa kita harus bertumbuh. Waktu kita kanak-kanak kita makan bubur, kita makan yang lembut-lembut. Sekarang kita sudah menjadi orang dewasa, kita harus makan yang lebih keras lagi, sehingga kita terus makin dewasa dan makin kuat lagi. Nah, kita akan lihat ada 3 sikap yang harus kita miliki ketika belajar tentang Allah Tritunggal. Yang pertama, yaitu kita tetap menghargai kemisterian dan keunikan Allah Tritunggal. Saya ulangi, kita mesti menghargai, menghormati kemisterian dan keunikan daripada ajaran Allah Tritunggal. Saudara, ajaran Allah Tritunggal memang unik. Ajaran Allah Tritunggal memang misteri bagi kita. Karena ada sebagian yang tidak dinyatakan dan itu melampaui akal kita. Ya, kita tidak bisa menjangkaunya dengan rasio kita, nggak bisa dibongkar oleh akal dan pikiran kita, nggak bisa. Tetapi keunikan dan kemisterian itu justru menunjukkan bahwa Allah Tritunggal itu benar-benar Allah. Saudara, seorang teolog bernama Karl Barth mengatakan begini, justru kalau Allah Tritunggal itu tidak unik, tidak misteri, dan dapat dijangkau oleh akal pikiran kita, maka dia bukanlah Allah. Sebab kalau otak manusia yang begitu kecil bisa menjelaskan dan menjangkau Allah Tritunggal yang begitu misteri dan unik, maka dia bukan Allah. Ini menurut Karl Barth. Justru kemisterian Allah Tritunggal, keunikan Allah Tritunggal menunjukkan kepada kita bahwa dia Allah yang besar, Allah yang agung, dan Allah yang maha kuasa, sehingga tidak terjangkau oleh ciptaannya. Jadi ini suatu hal yang menarik. Karena itu kita harus tetap menghargai kebesarannya, keberadaannya yang supranatural. Ya, karena dia bukan sesuatu yang sama kayak kita. Kita tetap harus menghargai, menghormati keilahiannya, kemisteriannya, ya. Kondisinya yang tak terpahami dan tak terselami, kita tetap menghargainya. Dan itu menunjukkan kealahan, keilahiannya bagi kita. Sikap yang kedua, bagaimana sikap kita yang kedua ketika belajar tentang Allah Tritunggal? Sikap yang kedua adalah iman kita harus mendahului pengertian kita. Saya ulangi, iman kita mesti mendahului pengertian atau akal kita. Saudara, belajar tentang Allah Tritunggal begitu sulit. Kenapa? Karena gak masuk di pikiran kita kan. Pengertian kita gak mampu untuk memahami, gak mampu menjangkau dia. Saudara, Martin Luther menyebutkan 2 hal. Bahwa Allah Tritunggal itu punya 2 sisi. Ada yang disebut dengan Deus Revelatus, yaitu Allah yang dinyatakan. Atau dia juga menyebutkan Deus Abconditus, itu Allah yang tersembunyi. Jadi di dalam diri Allah itu ada sisi yang dinyatakan, ada sisi yang tersembunyi. Yang dinyatakan, yang bisa diterima oleh akal, puji Tuhan. Tapi yang tersembunyi, yang tidak bisa kita lihat, yang tidak bisa kita mengerti, yang tidak terjangkau oleh akal kita, kita jangan, tidak perlu cari tahu seperti apa. Tapi kita mesti menganggap itu sebagai sesuatu yang misteri. Itu menunjukkan kealahannya bagi kita. Dan otak kita, akal kita, pengertian pikiran kita gak mungkin mengerti dia seutuhnya. Karena itu bukan akal kita yang dahulu, dikatakan di sini imanlah yang terlebih dahulu, bukan pengertian kita. Karena kalau kita mendahulukan pengertian kita, maka semua tidak bisa diterima. Tapi kalau kita berkata iman lebih dulu, maka apa yang kita tidak mengerti itu diterima oleh iman. Dan akal tunduk kepada iman. Inilah yang benar. Lalu yang terakhir, sikap kita yang terakhir di dalam belajar Allah Tritunggal.
akhirnya kita harus menyembah Dia. Kebenaran Allah Tritunggal yang jauh melampaui akal pikiran kita harusnya menuntun kita kepada satu sikap, yaitu menyembah Tuhan dan berbakti kepadanya. Keilahiannya, keagungannya, kebesarannya yang tak tersentuh oleh pikiran kita, oleh akal kita, itu mengatakan bahwa Dia maha besar, maha agung, dan kita mesti berbakti dan menyembah Dia. Ya, karena itu ini satu hal yang penting untuk kita. Kita jangan mengukur Tuhan dengan apa yang kita pikirkan. Selama kita menggunakan akal kita nggak bisa terima kebenaran ini. Jadi ini dua kebenaran yang saya sampaikan, bahwa memang ada kesulitan di dalam belajar Allah Tritunggal, tetapi kita harus punya sikap yang benar di dalam mempelajari Dia. Kiranya Tuhan menolong kita, menguatkan kita bahwa Allah Tritunggal itu adalah satu kebenaran walaupun di luar akal kita untuk mengerti. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur karena Engkaulah Allah yang benar itu, yang dinyatakan oleh firman Tuhan bagi kami. Sesuatu yang bukan teori manusia, tetapi suatu konsep yang merupakan wahyu dari Allah. Mungkin saat ini kami sulit untuk mengerti, tapi iman kami mau percaya. Karena itu Tuhan, tuntunlah kami pada kebenaran ini, untuk memahami apa yang Tuhan wahyukan dalam Alkitab, bahwa kalaupun kami tidak mengerti, tidak masuk di akal kami, itu bukan berarti bukan kebenaran, itu bukan berarti tidak ada, tapi justru menunjukkan kebesaran keagungan Allah yang tak terselami, dan jalan-jalannya dan hikmat bijaksana yang tak terpahami. Tapi itu menunjukkan kebesaran Allah bagi kami. Karena Tuhan berkati kami, agar kami akhirnya memiliki sikap untuk berbakti kepadamu yang maha agung dan maha besar, yang hikmat dan bijaksananya tak terselidiki oleh akal kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus yang berfirman bagi kami hari ini, kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Baik jemaat Tuhan, kita siapkan hati kita untuk menerima sakramen perjamuan kudus. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sekarang sebentar lagi kita akan menerima sakramen perjamuan kudus. Sebab itu marilah kita mendengar terlebih dahulu pengajaran Tuhan tatkala perjamuan kudus ditetapkan. Rasul Paulus berkata kepada orang-orang Kristen di Korintus dalam suratnya pertama Korintus 11 ayat 23 sampai 30 demikian. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, supaya kita memperoleh berkat dari perjamuan suci ini, kita perlu mengoreksi diri kita, mengevaluasi bagaimana kita di hadapan Tuhan. Paling tidak ada 3 pertanyaan yang harus kita renungkan. Yang pertama, apakah kita benar-benar sudah bercerai dari dosa, ya, menyesal karena telah berbuat dosa, dan percaya hanya Yesus yang bisa mengampuni dosa kita. Yang kedua, apakah kita sungguh-sungguh percaya bahwa kita sudah ditebus oleh kematian Tuhan Yesus di kayu salib, bahwa Yesus yang tidak bercela dan tidak berdosa itu oleh kebenarannya membenarkan kita
di hadapannya. Yang ketiga, kita harus memeriksa hati kita. Apakah dalam sepanjang hidup kita berjanji untuk setia sama Tuhan dan memohon perlengkapan daripada Roh Kudus agar kita berjalan bersama Tuhan sampai akhir. Mari kita tundukkan kepala kita sejenak. Kita berdoa di hadapan Tuhan, memohon pengampunan akan dosa-dosa kita, agar kita memperoleh berkat-berkat rohani dari sakramen ini. Mari kita berdoa sebelum kita menerima perjamuan ini. Tuhan, inilah kami terbuka di hadapan-Mu. Bahkan kami tidak bisa menyembunyikan diri kami, hati kami di hadapan Allah. Engkau bisa melihat jauh ke dalam hati kami. Karena itu Tuhan, kami yang terbuka di hadapan hadirat ini, kami mengakui segala kelemahan dan segala keterbatasan kami. Dosa-dosa kami yang terlihat oleh-Mu, Tuhan, kami mohon pengampunan-Mu. Sikap dan perbuatan kami yang tidak memperkenankan hati Tuhan, perkataan kami, bahkan keputusan-keputusan kami, perbuatan kami, seringkali kami mengecewakan hati Allah. Kami mohon darah Kristus yang telah tertumpah di kayu salib 2000 tahun yang lalu itu boleh mengampuni dan menyucikan setiap hati kami, sehingga olehnya kami kembali menjadi umat ketebusan Tuhan yang suci di hadapan dan di mata Tuhan. Ampuni hamba-Mu sendiri, ampuni keluarga hamba-Mu, ampuni setiap jemaat-Mu yang hari ini mengambil bagian daripada perjamuan kudus ini. Roh Allah menuntun kami kepada setiap kebenaran daripada kematian Kristus itu, bahwa oleh darah Kristus dan tubuh-Mu yang dihancurkan, kami disucikan, kami diselamatkan. Dalam nama Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih atas semua pengampunan dan penyucian Allah di dalam Kristus bagi kami. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu, sebelum kita mendengar, menerima daripada roti dan anggur ini, kita naikkan satu pujian sebagai doa kita, bahwa di bukit Golgota itu tampak salibnya, tanda yang hina dan derita bagi dunia, tetapi bagi kita itu adalah kemuliaan. Kita naikkan pujian ini, bait pertama dan bait yang kedua. Setelah itu kita akan menerima roti dan anggur. Di bukit Golgota, di bukit Golgota tampaklah salibnya, tanda hina dan derita. Yesus anak Allah, besarlah kasih-Nya, rela mati bagi manusia. Maka ku tinggikan salibnya, sampai ku berjumpa dengannya. Ku mau tanggung salib yang hina, kan diganti mahkota mulia.
bait yang kedua. Pada salib itu tergantung Tuhanku, curahkan darah yang kudus. Pada salib itu tumpuan harapku yang menghapus semua dosaku. Maka ku tinggikan salibnya sampai ku berjumpa dengan Dia. Ku mau tanggung salib yang hina dan diganti mahkota mulia. Kita angkat roti di tangan kanan kita dan dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, sudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dalam nama Yesus, mari kita makan bersama-sama. Kita angkat cawan di tangan kanan kita dan dengarkan firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Dalam nama Yesus, mari kita minum bersama-sama. Mari kita berdoa. Hati kami terharu ya Tuhan, tatkala kami melihat di bukit Golgota itu. Harusnya di sana adalah tempat kami untuk dihukum dan dibinasakan karena dosa kami. Tapi Engkau telah mengambil tempat itu. Engkau telah naik ke sana, menggantikan setiap kami, dan Engkau mati demi kami. Olehnya maka kami menjadi orang-orang yang memiliki harapan akan keselamatan. Sebab tubuhmu yang kau hancurkan itu, darahmu yang dicurahkan itu telah mengampuni segala dosa kami dan telah menyelamatkan kami. Kalau hari ini kami boleh berdiri dengan gagah perkasa di hadapan Allah, semua karena anugerah keselamatan yang Tuhan berikan dengan cuma-cuma bagi setiap kami, yang olehnya tidak ada satu andil pun dari kami, namun semua karena kasih-Mu yang besar. Terima kasih Allah Putra yang telah mati bagi kami dan telah bangkit pula ada bagi kami, yang olehnya kami semua diselamatkan. Tuhan, bawalah kami berjalan dengan setia bagi-Mu. Bawalah kami dengan penuh ketaatan mendampingi
bagaimana kami harus hidup dalam iman kepada Tuhan, sehingga kami boleh membuktikan, menunjukkan, memproklamirkan iman kami kepada dunia, bersaksi tentang Engkau yang mati dan bangkit itu, bahwa dunia ini membutuhkan keselamatan yang telah Kau anugerahkan bagi kami. Berkati setiap jemaat-Mu yang masih ragu, biarkan Tuhan meyakinkan mereka yang sakit dan lemah oleh bilur-bilur-Mu, mereka boleh dikuatkan dan disembuhkan. Dan mereka yang sedang memiliki masalah, Tuhan berikan jalan keluar, bahwa di dalam Kristus ada jawaban bagi setiap persoalan. Terima kasih Tuhan atas sakramen perjamuan suci ini. Tiap kali kami makan dan minum, kami memberitakan kematian Kristus sampai Ia datang. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Baik jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Kita akhiri ibadah kita dengan pujian doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, pohon selamat sumber berkah. Jemaat Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi, marilah kita kembali ke tempat kita masing-masing. Kita pulang sebagai orang-orang yang telah mengenal Allah Tritunggal dengan 3 pribadi, bahwa olehnya kita semua telah masuk dalam rencana kekal Allah, baik sebagai perencana, sebagai pelaksana, dan sebagai pemelihara. Dan terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih dari Allah Bapa kita, anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan dan penyertaan dari Allah Roh Kudus, kiranya memimpin dan menyertai saudara-saudara sekalian hari ini, besok dan seterusnya sampai hari Maranatha. Tuhan Yesus datang menjemput kita sale-salenya. Amin. 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 Ibadah kita selesai, silakan duduk dan sebentar kita akan mendengarkan warta. Shalom, selamat siang Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian dimanapun berada. Selamat beribadah. Kami berdoa supaya ibadah kita terus menumbuhkan iman kita, menguatkan kita di tengah-tengah pandemi ini. Dan saya juga percaya Tuhan menjaga, memelihara kita setiap hari. Amin ya. Izinkan saya menyampaikan beberapa warta untuk kita. Yang pertama, ibadah doa kita seperti biasa hari Kamis itu pukul 19.00. Saya harap kita semua boleh hadir, boleh berdoa bersama-sama dengan keluarga dan bersama jemaat yang lain secara online. Kemudian hari Sabtu seperti biasa jam 17.30 anak remaja kita, dan pukul 19.00 pemuda-pemudi kita. Kita juga berdoa untuk mereka, mendukung mereka supaya jam-jam itu mereka tidak melalaikannya tapi tetap berelasi dengan Tuhan. Kemudian hari Minggu seperti biasa juga pukul 9 adalah kelas-kelas sekolah minggu dan 10.30 adalah ibadah umum.
Karena itu kiranya Tuhan menolong kita agar kita terus bertumbuh di tengah-tengah pandemi ini, sampai kita semua nanti suatu saat Tuhan boleh buka jalan untuk kita bisa ibadah kembali. Izinkan saya atas nama Gembala Sidang dan para diaken mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu yang dengan setia dan taat mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini dengan memberikan persembahannya dan juga mungkin perpuluhannya. Kami berdoa Tuhan Yesus akan membalaskan segala kasih dan kepedulian Bapak Ibu dengan pelayanan Tuhan dengan caranya yang ajaib. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, sampai ketemu minggu yang akan datang. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan